Widyasada, baik untuk Universitas Widyasada maupun universitas lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah daftar referensi tentang dispensing yang berkaitan dengan faset lensa organik bifocal cryptok pada frame semi-rimless. Oh ya? Tapi tadi saya kirim ulang, kan masih ada kekurangan kemarin, terus saya. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Lensa terbagi menjadi dua bentuk, yaitu lensa konveks dan konkav. Yang konveks adalah lensa cembung dan konkav adalah lensa cekung. Berdasarkan desainnya, lensa dibagi menjadi 5, yaitu lensa single vision, bifokal, trifokal, multifokal, dan lensa dan trifokal. Kemudian frame. Frame adalah komponen kacamata yang difungsikan untuk bingkai lensa, agar lensa dapat ditempatkan secara fungsional di depan bola mata sesuai effective distance, jarak pupil, dan calon pemakainya. Frame dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu full frame metal, full frame plastik, juga frame kombinasi, frame rimless, frame semi-rimless, dan frame numon. Yang ketiga adalah faset. Faset adalah serangkaian proses pemotongan tepi lensa agar sesuai dengan frame yang digunakan. Beberapa alat yang dibutuhkan untuk faset adalah intan pemotong atau pemotong kaca, tang potong, mesin groover, spidol tahan air, lensometer, dan mesin gerinda diamond. Ini adalah kerangka teori hasil penelitian saya. Selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian terdapat kerangka konsep variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Variabel dan definisi operasional. Variabel bebas terdapat dalam penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah bahan dasar lensa organik bifocal cryptok dan jenis frame. Variabel terikatnya yaitu kacamata yang spesifikasi sesuai yang tertera pada kartu order, di mana spesifikasi yang tertera pada kartu order yaitu lensa organik bifocal cryptok pada frame semi-rimless. Definisi operasional. Yang dimaksud dengan lensa organik cryptok adalah lensa bifocal atau biasa disebut lensa dua pandangan. Lensa ini memiliki dua segmen yang difungsikan untuk melihat jauh dan melihat dekat dalam satu lensa kacamata. Yang dimaksud dengan frame semi-rimless adalah jenis frame yang hanya memiliki separuh rim di bagian atas, sedangkan bagian bawahnya dilengkapi benang nilon sebagai penggantung lensa. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan proses faset lensa organik cryptok yang tercatat dari 1 Februari hingga 28 Februari 2022. Di Optik Arva Jepara sebanyak 126 kali kegiatan proses faset. Kemudian sampel. Untuk kepentingan studi kasus penulisan, penulis menetapkan jumlah sampel adalah 1, di mana yang tertarik adalah proses faset manual lensa organik bifocal cryptok pada frame semi-rimless di Optik Arva Jepara. Hasil dan pembahasan. Ini adalah hasil dan tabel jumlah kegiatan faset yang ada di Optik Arva Jepara. Dari data yang termuat dalam tabel tersebut,
terdapat populasi proses faset bifocal cryptok pada frame semi-rimless sebanyak 17 atau 13% dari populasi yang ada. Selanjutnya paparan kasus. Yang pertama kartu order. Dalam kartu order tercatat Sperris -1 dengan edition plus 1,5. Dan untuk DV binokular jauhnya adalah 64 mm dan dekatnya 62 mm. Yang kedua, inspecting. Inspecting adalah proses yang disediakan untuk meninspeksi terhadap material yang disediakan, yaitu lensa dan frame, di mana lensa yang seharusnya dengan Sperris -1 edition plus 1,5 dan frame dengan size lebar 50, bridge 18, panjang tempel 135 mm. Kemudian patron. Pembuatan patron ini tidak perlu dilakukan karena frame jenis semi-rimless sudah ada model plastik sehingga bisa digunakan sebagai patron. Kemudian yang keempat ada layout. Layout yang digunakan adalah dengan metode datum sehingga didapatkan seperti pada gambar di sini. Yang kelima adalah spotting. Spotting adalah penitikan titik pada masing-masing lensa yang menggunakan lensometer. Yang keenam adalah marking, yaitu proses menggambar pada lensa. Yang ketujuh adalah edging atau pemotongan lensa. Pada pemotongan ini dibutuhkan satu, pemotongan tepi lensa, yang kedua penggosokan tepi lensa, dan ketiga pembuatan bevel. Setelah proses edging ada proses pemasangan lensa pada frame. Proses ini digunakan air sebagai pembersih lensa sehingga lensa bisa dipasang pada frame dan benang nilon atau penyangga bisa digunakan pada frame semi-rimless. Yang ke-9, final control, yaitu hasil faset lensa organik yang dilakukan tidak ada tanda-tanda kecacatan fisik, sehingga hasil lensa ini akan menentukan baik tidaknya hasil dari proses faset. Agak dipercepat makanya sedikit ya. Ya, kesimpulan dan saran. Selama rentang waktu 1 sampai 2 Februari 1 sampai 28 Februari 2022, Optik Arva Jepara melaksanakan serangkaian proses faset dan menghasilkan 126 unit kacamata. Dari jumlah tersebut, 13% merupakan proses faset dengan 9 tahapan, yaitu kartu order, inspecting, pembuatan patron, layout, spotting, marking, edging, pemasangan lensa pada frame, dan final control. Sebelum melakukan proses faset, seharusnya seluruh alat penunjang dipersiapkan dan diuji kelayakan fungsinya, serta diperlukan air sebagai sarana pendingin dalam proses faset manual, karena adanya gesekan antara tepi dengan gerinda. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam saya menyampaikan presentasi. Terima kasih. Ya, baik. Kita lanjutkan. Untuk yang pertama, Pak Dr. Didi Wahyudi, SKM MKes, untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran maupun klarifikasi. Silakan, Pak Didi. Terima kasih, Pak. Atas waktunya. Ini tadi Anda memilih untuk frame-nya adalah semi-rimless. Ya. Ya, Pak. Kenapa kok dipilih semi-rimless alasannya? Kok enggak full frame atau yang lain?
Oh ya, saya memilih frame semi rimless ini memang karena biasanya orang-orang pada optik Alpha Jepara dengan bifocal trip top, ini mereka menggunakan frame yang semi rimless, Pak. Jadi kebanyakan mereka memilih frame semi rimless dibandingkan frame-frame yang lainnya. Ya, yakin jawabannya gitu. Ya, Pak. Jadi orang menjawab itu kadang kita iseng jawab tapi belum tentu benar. Gitu. Ya, jangan pede. Jadi menjawab itu diargumenkan. Contoh, semi rimless itu kenapa kok dipilih daripada full frame? Coba ada yang Anda tahu nggak? Tidak di optik Alpha loh ya, di optik yang lain. Ini jadi pelajaran ini. Ya mungkin karena sebagian besar juga dari orang tua ya Pak ya, kalau bifocal grip top. Jadi berarti Anda nggak belajar itu dulu. Nah, sekarang Anda meyakinkan ke orang antara rimless dan full frame itu piye? Ada itu pengetahuannya. Ayo, ditunggu. Sudah disebutkan di latar belakang belum? Yang baru disebutkan itu baru lensa plastiknya. Alasannya rimlessnya belum ada. Kenapa kok lebih unggul rimless daripada full frame? Tahu nggak kamu? nah mungkin lensa Frame-frame yang dibahasakan frame masih. Yang dibahas frame-nya. ya Pak. Misalkan full frame atau rimless gitu, kamu akan menyarankan. Kalau frame semi rimless biasanya lebih mudah disetel Pak. Jadi fittingnya lebih mudah dengan orangnya sehingga lebih cocok menggunakan semi rimless. Itu apa lebih mudah? Itu kan ada talinya atau semi rimless itu. Ya, nilonnya. Talinya itu copot bisa jadi. Kalau full frame Anda setel langsung bisa. Jawaban Anda itu malah salah. Ya. Jadi kenapa orang memilih full frame daripada rimless? Kalau rimless itu kotoran tidak tertahan pada bingkainya, keringatnya, kotorannya, sehingga tidak menimbulkan korosi pada kulit. Gitu. Pertimbangan kesehatan, dan itu harus disebutkan di latar belakang. Oke. Baik, Pak. Nah, belum ada. Oke. Ya, Pak. Jadi tangkap. Satu lagi pertanyaannya. Yang itu apa? Gimana Pak? Maaf putus. Kemarin itu kenapa dipilih? Banyak orang rimless pilihnya. Maaf Pak, jadi suaranya putus-putus. Ya. Putus ya. Oke. Halo. Enggak bagus. Halo. Siapa Mbak? Pak Untung. Ya, dengar Pak. Bisa mendengar? Bisa. Sekarang bisa Pak. Alasan lagi selain itu tadi yang saya ungkapkan. Oh, alasan lagi. Kenapa kok orang pilih rimless ketimbang full frame? Ini usianya berapa yang pakai kacamata? Halo? Iya Pak, karena mungkin juga ini dari segi desain, dari segi kosmetik tidak merubah wajah, maksudnya tidak merubah bentuk wajah. Karena ya, usianya berapa tahun pasiennya ini? 40 tahun Pak ke atas. Nanti ditulis di situ ya, di kasusmu ya. Oh iya. Jadi bahan pertimbangan ya. Terus kenapa kok ini pilihnya tidak progresif? Tidak progresif karena
Di Optik Arfa kan termasuknya agak ke kabupaten ya Pak, dari daerah, sehingga mungkin orang-orang di daerah sana lebih memilih yang keunggulannya lebih murah dibanding lensa progresif yang mungkin lebih harganya lebih mahal, seperti itu. Tuh. Terus pertanyaan saya itu ya belum tentu betul jawaban Anda itu. Ya Pak. Memang belajar makanya ya. Terus pertanyaan saya itu ya langsung aja ke hasil di gambar itu ya. Saya tadi gambar itu ya. Nanti diperbaiki ya. Di gambar hasil halaman. Oh ya Pak. Yang gambar frame model itu. Frame rimless di bawah. Gambar 4.2. Frame semi rimless. Itu betul yang dipilih pasien. Betul Pak, yang dipilih pasien itu. Oh, sama dengan yang halaman gambar 46. Ini sama Pak, cuman karena angle fotonya, saya fotonya lebih dari ke atas, sehingga hasilnya beda. Yakin. Tapi yakin, karena ini serinya sama, persis. Jadi tak beda loh di belakang ini ya. Coba nanti Anda lihat. Di situ tertulis 17 strip 138 di bagian tempelnya. Satunya lagi itu tertulis 16 strip 13 berapa itu? Pokoknya 16. Yang satunya bridge-nya 16, yang satunya 17. Oh iya. Kalau itu coba nanti saya cek lagi ya Pak. Berarti itu sama apa beda? Sama apa beda? Beda Pak. Nah, ini kayak gitu. Tolong nanti diperbaiki ya. Terus itu artinya apa? Dirapikan ya nanti. Siap. Yang 42 itu tertulis 42 itu tertulis di lens model itu 56 kotak 16 strip 138. Apa itu artinya? Ini yang 16 itu bridge-nya lebar bridge. Itu yang 136 ya Pak ya. 6 itu panjang dari tempelnya. Terus yang 56? 56 itu lebar dari frame-nya. Size A-nya. Size A. Size A itu yang dari mana ke mana? Dari horizontal Pak. Di tempel ke temporal. Dari nasa ke temporal. Semi rimless dengan full frame apa? Bedanya semi rimless dengan full frame. Rimless itu dia ditopang oleh nilon atau benang itu, senar itu. Kalau frame dia tidak ada senarnya Pak. Ya, disebutkan di halaman berapa itu? Itu di halaman 15 semi rimless. Kalau hasilnya? Hasilnya jadi jawab KT itu ada dasarnya ya di PA-mu itu. Di tulisannya. Mana? Nah, nanti cari ya, sudah ada belum?
Di halaman 15, Pak. Kan itu tunjangan pustaka kan? Gimana, Pak? Tunjangan pustaka. Di hasil belum ada. Sudah apa belum? Di hasil. Ya, nanti nyarinya nanti ya dicek lagi. Oh iya, Pak. Oke. Terus ini saran ya. Saran halaman 60 tuh. Halaman 60. Rawan kekeliruan. Kekeliruan yang seperti apa? Saran 1. Saran 1 dalam proses masuk ya. Misalnya kekeliruan dalam hal ini, Pak, meniti spottingnya sehingga hasil markingnya itu tidak sesuai dengan PD pasiennya nantinya. Ditulis tuh nanti. Oh iya, oke, Pak. Siap. Juga apa lagi? Ya. 1 toh. Apalagi yang sesuai dengan kasusmu yang kamu tulis gitu loh. Jadi nanti salah lensa bifokal kriptok apa contohnya? Kekeliruannya ya, Pak ya. Contohnya. Tinggi segmen. Tinggi dari segmennya. Mungkin kurang tinggi atau kurang turun. Kurang tinggi atau kurang turun. Penentuan tinggi segmennya bagaimana? Ya. Dinaikin. Nah, ya, penentuan tinggi segmen itu gimana? Rumusnya setengah B min 4. Kalau untuk bifokal kriptok. Oh ya, baik. Ya, jadi nanti sesuai kasus yang ditulis. Ya. Jangan dari apa yang kamu dapatkan yang melakukan studi kasus dari yang kamu pilih. Begitu ya. Oh iya, Pak. Siap. Terima kasih Pak Didi atas saran dan pertanyaannya. Kita lanjut pada penguji berikutnya, Bu Dewi. Dipersilakan, Bu. Matur nuwun Pak Dayono. Lanjut nggih, Mas Frans. Sini Mas Fran. Sebelum ke pertanyaan, di sini saya mau menyampaikan untuk logo. Logo itu tanpa tulisan UHS ya, nanti dicari yang gitu. tanpa tulisan UHS. Oh iya, oke. Kemudian untuk huruf diseragamkan ya, karena tadi masih ada saya temui itu ada yang Calibri ya. Kemudian ada yang belum justify ya. Kemudian ada yang belum spasi juga, nanti tolong dicek untuk pengetikannya. Ya, jarak-jarak dan sebagainya. Kemudian di intisari itu saya belum menemukan untuk simpulan dan saran. Ya, nanti tolong ditambahkan ya di intisarinya. Kemudian tambahkan manfaat bagi optik. Kemudian di keterangan gambar itu tidak perlu kamu miringkan ya tulisannya ya. Tidak perlu dimiringkan. Nah, sekarang di sini mau tanya ya. Apa bedanya faset yang lensa yang single vision progresif dibandingkan dengan yang bifokal itu, apakah dia memiliki kesulitan tersendiri atau bagaimana kok di sini kamu pilih yang bifokal? Ya, Bu. Kalau dari lensa sendiri
bivokal krypton dengan flat top sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah dari segmennya. Kalau bivokal itu dia semi lunar, jadi bentuknya setengah lunar. Bentuknya dia lingkaran. Kalau bivokal flat top dia semi lunar, jadi garis dulu baru lingkarannya setengah di bawah. Nah, kalau lensa progresif itu lensanya dia tersusun single vision, tapi dia ada 3 pandangan, 3 multifokal. Jadi ada jauh, tiga, ya, jauh, tengah, silinder. Ya, pada saat proses fasetnya itu loh Mas yang saya tanyakan, apakah ada kalau proses faset ya, kalau proses faset lensa bivokal itu frame rumusnya dengan setengah B, jadi dari tinggi frame dibagi 2 terus dikurangi 4 mm. Tapi kalau top itu setengah min 2, setengah B min 2, jadi setengah dari tinggi B dikurangi 2 mm. Tapi kalau lensa progresif itu fokusnya harus sesuai dengan titik penitikan pada PD pasien yang sebelumnya pada saat proses pemesanan kacamata. Itu. Pada saat kamu melakukan proses faset itu ada tahapan yang tidak dilakukan. Pada saat proses faset gimana Bu? Maaf karena ada suara. Proses faset itu ada tahapan yang tidak dilakukan, ada tahapan yang tidak dilakukan. Bu, misal seperti pembuatan patron Bu. Pembuatan patron itu karena kan disediakan biasanya dari merek-merek frame, sehingga patronnya itu akan untuk proses patronnya, markingnya seperti itu. Melakukan uji medok enggak? Uji medok itu waktu refraksi Bu, jadi pemeriksaan pasien. Ya, enggak melakukan ya? Tidak. Coba dilihat di bab hasil Mas. Coba ditayangkan. Di hasil. Ya, di hasil. Oke Bu, bentar. Ya terus enggak, Pak. Ya benar, terus. Habis inspeksi observasi. Di hasil. Iya Bu. Enggak ada separator meter berat enggak ada. Hasil. Enggak ada. Oh, hasil di itu distribusinya. Ya. Tadi loh Bab. Oh ya, ditampilkan itu namanya paparan kasus itu mulai pasien anamnesa. Terus. Nah, itu tadi loh. Nah, tadi loh yang distribusi tadi. Oh, ini. Lagi atas lagi. Ini. Nah, itu coba kamu baca itu. Kalau saya lihat itu hitungannya masih keliru. Itu kan 126 ya, 126. 126. Kemudian coba kalau yang prosentase yang mineral itu kamu hitungnya kan ke bawah ya. Jadi kalau 24 itu bukan 19%. Kamu hitungnya dari mana itu? Itu dari data kuantitatifnya enggak ada. Hitungnya dari mana? Ini saya ngitungnya dari jumlah 126 Bu. Ya, kalau dari jumlah 126 itu kalau yang kamu bacanya ke samping itu memang total dari jumlah mineral sama organik. Tapi kalau ke mineral sendiri itu kan 43 kan penggunanya kan? Ya. 43 berarti persentasenya kan 24 dibagi 43 berarti 100%. Oh, jadi presentasinya bawah ya Bu ya. Oh ya. Yang organik juga sama, 39 dibagi 83 dikali 100 ya. Kalau yang horizontal itu coba kamu 24 ditambah 39 dan 93 ya. Iya. 63.
Ya, 63. terus 19 tambah 27, 46, udah bener ya. 46. Iya, betul. Itu. Berarti Ya, yang bawah ya Bu yang direvisi salah. ya prosentasinya. Kemudian di jumlah kegiatan faset mungkin juga sama dicek lagi ya, Mas Pran ya. Oh iya, siap Bu. Dicek lagi. Kemudian coba ke bab di bab kesimpulan coba. Kesimpulan. Saya ingin Ya, nanti di bukan masuk ya, ke itu. sana. Nah, di kesimpulan itu kan 126 berarti yang paling banyak menggunakan lensa Yang paling banyak menggunakan lensa single vision. single vision yang paling banyak ya. Tapi Ya, kamu betul. ambilnya yang vokal ya. Iya. Kemudian yang disarankan apa itu dari kasus yang Anda tangani karena ada saran. tadi depan disebut bahwa dengan metode apa kasus ya. Ya tadi depan kan gitu lah. Nah, saran itu kan mengacu pada kesimpulan. Di sini kamu menyarankan hendaknya seorang refraksi optisi benar-benar menguasai prosedur dan teknik pemotongan lensa. Berarti pada saat kamu melihat proses faset di optik tersebut tidak menguasai gitu. Ini harusnya lebih menguasai ya Bu ya. Kalau kesannya gitu kan itu nggak menguasai ya. Kalau ya gitu salah, ya. harusnya dengan endanya. Kemudian di daftar pustaka itu kamu berapa sumbernya? Berapa sumber Bu? Seharusnya itu untuk karya ilmiah itu minimal 10. Minimal 10. Ya, minta tolong ditambah lagi ya, dilengkapi. Oh iya Bu. Berarti nanti kalau ditambah lagi materinya juga tambah nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, itu aja dari saya Pak Doyono. Terima kasih banyak Bu Dewi. Jadi demikian ya Mas Yonatan sudah selesai semua tahapan. Jadi tolong semua saran tadi diperhatikan ya, segera diselesaikan demi untuk kesempurnaan karya tulis itu sendiri dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu. Prinsipnya diterima KTI ini, jadi untuk pengumuman kelulusan akan disampaikan setelah tugas-tugas perbaikan diselesaikan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Bisa tolong untuk di screenshot dulu, Mas, untuk direkam untuk dokumentasi. Saya minta izin untuk screenshot ya. Ya, silakan. Didi dan Ibu Dewi. Oke, sudah. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Didi, Bu Dewi, dan selamat Yonatan ya. Maka ujian KTI dapat. Terima kasih. Selamat sore. Sami-sami. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Selamat.